Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Alhamdulillah terbuka lagi tirai bagaimana geng Pekalongan ya memalsukan makam Raja Cirebon, saudara-saudaraku. Panembahan Girilaya dipalsukan menjadi makam kakeknya, menjadi Habib Qodhi bin Yahya, padahal nama kakeknya itu dapatnya itu cuma ngarang-ngarang kan gitu kan. Nggak ada di masa lalu. Nah, terbuka tirai lagi memalsukan makam Raja Cirebon. Panembahan Girilaya dipalsukan menjadi makam Qodhi bin Yahya. Lagi-lagi bin Yahya mendominasi keadaan tentang makam palsu. Ini fakta, ini realita, saudara-saudaraku. Tidak ada makam Muhammad Al-Qodhi di Bukit Giriloyo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ini ditulis oleh Muhammad Yasir Arafat, dosen UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, atau peneliti makam-makam tua. Ada banyak pertanyaan dilontarkan kepada kami perihal apakah di Kagungan Dalem Pesarian Giriloyo, Imogiri, terdapat makam seorang bernama Muhammad Al-Qodhi. Sebagian besar para penanya adalah warga yang tinggal di Giriloyo dan juga para terah atau keturunan Mataram Islam. Kami menjawab apa adanya sesuai data makam-makam Kagungan Dalem Kraton Yogyakarta. Makam yang berada di Bukit Giriloyo itu merupakan Kagungan Dalem atau milik Kraton Yogyakarta. Maka jalan satu-satunya untuk mencari penerangan adalah dengan memeriksa data. Kami juga langsung menemui pemangku otoritas pemakaman, yaitu KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Rekso Kusumo selaku Bupati Puroloyo. Sepanjang penelusuran kami berdasarkan data makam Kagungan Dalem Kraton Yogyakarta, tidak ada makam atas nama Muhammad Al-Qodhi di Bukit Giriloyo. Namun kami menemukan bahwa makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim lah yang diklaim sebagai makam Muhammad Al-Qodhi. Padahal Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim dalam catatan sejarah Keraton Mataram Islam hingga Keraton Yogyakarta merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Pada jelang pertengahan abad ke-17 ia diambil menantu oleh Sunan Amangkurat I. Jadi narasi bahwa ada makam seorang bernama Muhammad Al-Qodhi bin Yahya di Bukit Giriloyo tidak lain merupakan klaim atas makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim. Berdasarkan pelacakan kami, makam ini telah disiaroi atas nama Muhammad Al-Qodhi sekitar tahun 2016 hingga 2021. Berikut kami lampirkan jepretan layar atau screenshot aktivitas peziarah tersebut yang dilakukan oleh Majelis Taklim Darul Hashimi atau MTDH Yogyakarta. Darul Hashimi kita semua tahu yang bikin siapa kan. Narasi perihal ada sosok bernama Muhammad Al-Qodhi yang diklaim atau disebut
dimakamkan di Bukit Giriloyo itu tidak bersumber dari data literasi atau catatan internal Kraton Yogyakarta. Narasi itu bersumber entah dari siapa, yang lalu ditulis dan diposting di sebuah situs atau tautan Pustaka Pejaten Manakib Biografi 6 Habaib Nusantara Sayyid Muhammad Al-Qodhi bin Yahya. Meski tulisan itu tidak memiliki referensi dan penanggalan atau tarikh yang presisi hingga dapat menerangkan setiap kejadian, pembaca bisa membacanya secara rinci. Semoga tidak bingung. Artikel singkat kami ini akan memeriksa narasi dan klaim tersebut sebagai upaya untuk menghadirkan kebenaran sejarah kepada khalayak luas. Kami akan mengemas pembacaan ini berdasarkan poin per poin. Dari sana nanti akan disimpulkan. Yang pertama, Muhammad Al-Qodhi atau Kiai Agung atau Tuan Haji Agung Semarang atau Kiai Muhammad Al-Qodhi Syarif Hidayatullah diklaim makamnya berada di Kagungan Dalem, Pasarean Giriloyo, Imogiri. Tepatnya makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim diklaim sebagai makam Muhammad Al-Qodhi. Terus yang kedua, Muhammad Al-Qodhi memiliki ayah bernama Muhammad Al-Qodhi bin Toha bin Yahya yang lahir pada 1078 Hijriah 1657 dan meninggal pada 1168 Hijriah atau 1748 Masehi. Kita sebut saja sang ayah sebagai Muhammad Al-Qodhi. Qodhi 1, sedangkan sang anak ini kita sebut Muhammad Al-Qodhi 2. Terus yang ketiga, Muhammad Al-Qodhi 1 memiliki 9 anak. Yang pertama Ali, 2 Ahmad, 2 Abdurrahman, yang keempat Alwi, yang kelima Umar atau Sunan Nyamblungan, yang keenam Abdullah, yang ketujuh Toha, yang kedelapan Muhammad atau Kiai Agung atau Tuan Haji Agung Semarang atau Kiai Muhammad Al-Qodhi Syarif Hidayatullah, yang kesembilan Fatimah Junaidiyah. Yang keempat, tokoh yang dimakamkan disebut berada di Bukit Giriloyo, Imogiri adalah anak ke-8, yaitu Muhammad atau Kiai Agung atau Tuan Haji Agung Semarang atau Kiai Muhammad Al-Qodhi Syarif Hidayatullah atau Muhammad Al-Qodhi II. Yang kelima, disebutkan bahwa Muhammad Al-Qodhi II atau Kiai Agung atau Tuan Haji Agung Semarang, Kiai Muhammad Al-Qodhi Syarif Hidayatullah dilahirkan di Semarang 3 bulan setelah wafat ayahnya saat ia masih di kandungan ibunya. Yang keenam, dengan demikian berarti sosok Muhammad Al-Qodhi II ini dilahirkan pada 1748 Masehi, sebab ayahnya meninggal pada 1748 Masehi. Yang ketujuh, dikatakan bahwa Muhammad Al-Qodhi wafat di Giriloyo dan dimakamkan di sana. Tidak disebutkan tahun kapan wafatnya, hanya saja jika dihitung dengan usia standar umat Nabi Muhammad SAW yaitu 60-70 tahun, berarti diperkirakan tokoh ini wafat pada 1818 Masehi dengan perkiraan 70 tahun usia kehidupannya. Yang kedelapan, mengapa makam Muhammad Al-Qodhi diklaim berada di Bukit Giriloyo? Di tulisan itu katanya setelah berkelana ke berbagai daerah, akhirnya tokoh ini menetap di Yogyakarta, di Gunung Giriloyo. Apa benar sosok ini dimakamkan di Bukit Giriloyo? Yang kesembilan, ada 2 keterangan yang saling bertolak belakang dari narasi yang dimuat di tautan di atas. Yang ke-10, pertama ia disebut dimakamkan di Bukit Giriloyo, Cirebon, Gunung Jati. Yang 11, sedangkan
Di tulisan bawahnya ia disebutkan tidak meninggal di Cirebon, Gunung Jati. Yang ke-12 sangat ganjil, tentunya tulisan di halaman yang sama namun datanya saling bertentangan. Ini otomatis menunjukkan ketidakvalidan masing-masing data. Yang ke-13, jadi makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim memang benar-benar makam Panembahan Giriloyo Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim, bukan makam Muhammad Al-Qodhi bin Yahya. Para pembaca dipersilahkan mengecek ke dokumen makam Kagungan Dalem Kraton Yogyakarta yang ditulis oleh KRT Mandaya Kusuma berjudul Cengkorongan gambar sarta pratelan ingkang sami semare ing Kagungan Dalem pasarean Imagiri Girilaya serta banyu sumurup ing Ngayogyakarta Hadiningrat ugi pasarean Tegal Arum ing Tegal. Buku ini diterbitkan oleh Kawedanan Hageng Sriwandawa bagian Puralaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 1950. Yang ke-14 sebagai seorang Sultan Cirebon ya, sekaligus menantu Sunan Amangkurat I, makam Panembahan Giriloyo Sultan Cirebon V atau Syekh Abdul Karim dimuliakan dengan bentuk, rupa, dan ragam hias sedemikian megah. Maklum, makam seorang raja harus dibedakan dengan makam orang biasa. Setiap tahun hingga kini menjelang Ramadan atau pada bulan Ruah, utusan Keraton Cirebon selalu berziarah ke makam ini, lengkap dengan seluruh perangkat kerajaannya. Yang ke-15, lagi pula sangat tidak historis dan tidak sesuai dengan standar budaya Mataraman jika sosok Muhammad Al-Qodhi ini dimakamkan di Bukit Giriloyo, sebab makam Bukit Giriloyo adalah makam keluarga besar kerajaan Mataram Islam tahun 1600-an, 1700-an awal. Sangat lumrah bila Sultan Cirebon yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan Mataram Islam dimakamkan di sana. Apalagi mengingat Cirebon dan Mataram Islam merupakan sesama zuriyah Wali Songo. Cirebon berpancer ke Sunan Gunung Jati, sedangkan Mataram berpancer ke Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Sementara Muhammad Al-Qodhi bukanlah bagian dari terah Mataram Islam, bukan terah Cirebon, dan dengan demikian bukan pula terah Wali Songo. Yang ke-16, sosok Muhammad Al-Qodhi ini jika memang benar-benar ada di dalam sejarah Keraton Yogyakarta, maka ia diperkirakan wafat sekitar tahun 1818 atau 1820 Masehi dengan ukuran 70 tahun dari tahun kelahirannya, yaitu 1748 Masehi. Ke-17, pakem atau paugeran, makam untuk tokoh tahun 1800-an, bukan seperti makam Panembahan Giriloyo Sultan Cirebon atau Syekh Abdul Karim yang sesuai pakem atau paugeran makam tahun 1600-an. Jadi, klaim bahwa makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon atau Syekh Abdul Karim adalah makam Muhammad Al-Qodhi sangat-sangat tidak valid. Yang ke-18, sekali lagi, jika memang sosok ini di dalam sejarah Keraton Yogyakarta yang disebutkan dimakamkan di Giriloyo, makamnya tentu bukan di Bukit Giriloyo, melainkan entah di mana di daerah yang disebut Giriloyo tersebut. Yang ke-19, bagi yang berkepentingan silahkan mencari makam dengan standar atau pakem makam tahun 1800-an itu. Demikian ulasan sejarah dan penerangan perihal makam Bukit Giriloyo ini kami hadirkan, semoga menjadi panduan
bagi masyarakat terutama umat Islam yang memang ikhlas berziarah, agar tidak salah dalam mengirimkan doa dan terutama tidak salah dalam membaca sejarah. Wallahu alam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.